Cek sound, cooking. Oke teman-teman, kembali lagi di Tada Arts Network. Dan sekarang lagi-lagi kita kembali belajar menggambar. Dan sekarang sesuai janji dari part yang lalu, kita akan belajar menggambar sketsa. Dari sketsa dulu ya pastinya ya. Dan juga akhirnya menggambar kepala dan juga wajah dari samping dan dari 3/4 ya. Maksud 3/4 apa tuh, Bang? Misalnya ini madep depan nih. Ini madep depan kan? Hup. Ini madep samping. Hup. Madep 3/4 tuh gini nyerong. Tuh, antara depan dan samping. Gitu ya. Oke, misalnya kayak gambar ini, tuh, ini kan nyerong kan, nyerong ke sini. Kalau pandangan teman-teman ke sana, ya, ke kiri, ya, kiri, ya, ke depan, depan kiri gitu ya. Dan kita akan belajar bagaimana buat sketsanya sampai jadi gambar kayak begini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, langsung. Kita ambil kertas kita ya. Pastiin lunas, belinya di warung sebelah, jangan kredit. Lalu kita ambil pensil. Ambil pensil dari mulai yang kayak kalau belum nonton part lalu, nonton dulu part 1 ya. Part lalu itu diajarin pensil apa yang harus dipakai dan juga sketsanya dari depan gimana, muka dari depan ya kan, dan bla 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 bli 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 ya. Nggak disponsori blibli.com. Tapi bla 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 bli. Oke. Dan kita sekarang akan pakai pensil. Ingat teman-teman, ini sketsa ya. Sketsa. Apa coba tulisan? Udah lama nggak nulis, hancur tulisan gue asli. Sebelumnya juga hancur gitu kan. Sekarang lebih hancur lagi gitu loh. Gue mau cek dulu nih pensil yang enak. Oke, ini mechanical pensil ya. Gue aja pakai pensil mechanical nih walaupun di di sini. Oke. Seperti biasa, kita mulai dari sketsa dulu. Jadi sekarang kita akan belajar cara menggambar muka alias wajah dari samping, ya kan? Kayak pemain basket tuh, samping Olo Juwon. Oke. Kita akan gambar bulatan. Seperti kemarin ya. Bulat, cantik. Boleh teman-teman sambil teman-teman yang bawa ada kertas sudah pakai pensil yang tipis dulu ya, jangan tebel. Misalnya HB atau kalau teman-teman ada HH gitu ya. Jangan 2B tebel dan juga jangan ditekan teman-teman. Nih tipis gitu ya. Bikin bulatan itu tipis gitu, jangan ditekan di kertas. Tipis aja, yang penting kelihatan sama mata teman-teman. Karena fungsinya nanti ya habis buat sketsa kita buat yang beneran ya kan. Jadi ini tipis aja gitu, nggak usah bulat-bulat amat. Bang saya pakai jangka. Lebay ya. Lebay. Jangan terlalu lebay. Kita biasa aja. Oke. Kalau sudah jadi bulat, seperti tahu bulat, kita seperti biasa kayak kemarin, tanda tambah. Di dalam bulat kita bikin tanda tambah. Lagi-lagi nggak usah perfect banget, nggak usah pakai penggaris, nggak usah. Tuh, gua aja berkali-kali tuh nggak perfect, ya kan? Hapus, jangan lupa menghapus, itu penting, menghapus teman-teman. Kalau sudah, ya, sekarang teman-teman mungkin kalau mau juga bisa bikin kayak nih ya, di antar sini itu dibagi 2. Bikin garis lagi gini. Ya, kayak gitu. Fungsinya buat apa, Bang? Nanti kamu tahu, oke? Lalu dari sini ya, dari sini nih, kita akan tarik garis sekarang lurus ke bawah, teman-teman. Lurus ke bawah. Ya. Mungkin panjangnya itu agak sedikit melebihi ya. Jadi melebihi garis di bawah ini nih, di mana bulatannya selesai ya, agak lebih dikit. Ya. Lalu tarik ke sini. Ya, ini adalah rahangnya ya. Ini rahang. Gila tulisannya, aduh kayak cakar tirek. Oke, lalu tarik garis situ. Hula hula hup, gitu kan. Nah, kalau sudah garis yang tadi kita buat dari setengahnya ini kan setengahnya nih ceritanya. Misalnya ini tuh 1 gitu ya. Dari garis yang kita buat ini, kita tarik dari sini lagi teman-teman ya. Itu agak ke depan, nyerong. Kung gingang gingang kung kung. Ya. Nyerongnya terserah mau agak ke bawahan dikit atau mau sejajar nyerongnya sama yang garis ini. Ya, yang ini nih. Garis rahang kita terserah. Mau sejajar gini boleh, mau agak nyerong ke bawah boleh.
Jadi ini apa teman-teman? Nih garis hidung sebenarnya. Terserah mau hidungnya agak pesek, mau agak mancung, mau mau mancung banget, Pinocchio begini kayak Igor ya kan, Igor Persona, ya kan? Dari game Persona terserah, ya. Jelas gini. Ingat ini baru sketsa ya, belum tentu jadinya kayak gini. Ya sekira-kira aja teman-teman. Pokoknya hidung nggak mungkin banyak, ya terserah. Tapi kalau mau hidung kayak gini kayak Igor terserah. Tapi kalau gue sih nggak mau panjang-panjang, lalu tarik ke bawah. Tuh, ya udah kelihatan nggak arah-arahnya gitu loh. Mau kemana? Lalu kuping tuh sekitar sini ya. Ini kan hidung kan, kuping selalu ingat bawahnya, bagian bawah kuping tuh di hidung, bagian atasnya di mata. Lalu kalau leher belakang itu teman-teman itu sekitar sini ya. Dia nggak di belakang banget. Nah ini banyak orang salah nih. Kecuali mungkin orangnya terlalu berototnya keterlaluan ya. Mungkin bisa jadi di sini. Tapi kalau karakternya itu nggak terlalu berotot ya, paling sini. Terus kalau ini paling sini, leher depannya kira-kira gitu ya. Tuh, ya kan? Gitu. Lalu ini kita bisa ini daerah jidat ya. Kita bisa mulai gambar kayak jidatnya gitu. Terus kepala itu kita gedein dikit dari sketsa bola yang di awal kita buat tadi. Kenapa? Karena apa ya? Kepala orang tuh sebenarnya nggak apa ya? Nggak bulat-bulat amat sih. Tuh. Jadi kita begini lagi lah gitu sketsa palanya. Kok gak peyang ya? Ya, gitu. Ya kira-kira gitulah ya. Jangan takut namanya baru sketsa ya. Jangan takut garis berulang-ulang gini juga baru sketsa teman-teman. Santai aja santai. Santai lebih lengkap tanpa belum lengkap harusnya. Oke, ya kita udah selesai. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ingat ya, ini dari tadi garis masih tipis ya teman-teman. Tipis gitu garisnya. Oke, karena kalau gue kan digital pak, tuh gue bisa gini-giniin. Ya kan, ingat gue bisa ganti warna semena-mena gitu loh. Oke. Hup, sekarang pakai pensil yang lebih tebal. B, 2B. 2B-nya tapi juga jangan ditekan ya. Karena 2B itu kan pada dasarnya udah tebal ya. Jadi jangan jangan terlalu ditekan teman-teman. Lalu kita udah mulai deh. Ngong ngong. Udah mulai berbentuk sekarang. Coba kita misalnya gambar jidat gini. Lalu di sini adalah daerah lengkung. Ya, kalau tonton perhatiin nih, rasain jidat ini kan cembung. Cembung. Lalu daerah yang sebenarnya dari samping mata di sini nih, ini kan cekung. Jadi cembung, cekung. Cekung daerah mata sini tuh ibaratnya yang ditutupin sama topengnya Zoro ya. Ini adalah daerah cekung. Makanya orang biasanya kalau zaman dulu tuh naruh topeng tinggal di blek gitu aja karena dari sini tuh cekung, tinggal di blek gitu loh. Cekung, ya. Ya inilah daerah cekung ini. Tuh, ya, cekung, lalu hidung, lalu hidungnya begini, ujungnya kasih sedikit ya hidung ya. Terus gini, terus bibir. Ya. Ini seperti biasa ya yang kayak kemarin. Gue versi agak-agak detail dulu. Oh, ini cerita orang yang apa? Ini banget nih, Superman kali ini. Tuh gitu. Nih misalnya mau garis gini. Oh, ini bibir bawahnya mau dikasih bayangan dikit gini mungkin. Ini garis dikit buat lubang hidungnya. Terus hook gitu ya. Terus ini kuping. Jelek banget tuh kuping. Gitu ya. Hook gitu. Lalu mata. Nah, mata kan asli begini teman-teman ya. Kayak kemarin gua kasih tau lu kayak kayak daun ya. Jadi kayak daun gitu loh. Jelek banget sih itu mata. Gitu ya. Nah, kalau dari samping itu kan kayak dibagi dua. Tapi dibagi duanya, ingat bahwa mata itu kan bola. Mata di dalam kita ini bola kan. Jadi bola itu dari samping ya bulat gitu loh. Jadi nggak lurus gini, tapi lurus, tapi begininya tuh bola, terus gitu. Jadi cuma separohnya ini doang, bagian separohnya doang. Berarti kalau digambar kira-kira seperti gini aja. Gitu ya. Dan ingat mata itu ya, kalau dari samping teman-teman, itu selalu begini deh. Ya, ini nggak lurus gini sebenarnya. Ini sekali lagi nih dari segi realistis dulu ya. Gue kasih dulu belum yang manga nih, belum yang manga. Nggak lurus gini, ya. Tapi agak cekung ke dalam, gitu. Terus gini. Hup, jadi
nggak gini, tapi agak ke dalam dikit. Jadi agak cekung ke dalam gitu ya. Nggak cekung sih, arahnya ke dalam maksudnya. Terus ini gini aja tipis tuh. Jangan 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 dari samping gitu ya, tapi matanya tetap bulat gini. Oh, jidatmu ya. Jadi tetap ingat dari samping gitu. Ya, dan itulah yang kita eh, gambar di sini. Oke, kita hapus dulu nih, kayak jelek posisinya, nggak pas. Kalau gambar yang realistis sih matanya jangan gede-gede ya teman-teman, karena bukan anim. Gitu misalnya alis ya. Asik ya kan? Yoi kan, gitu kan. Nah, terus misalnya kita gambar dulu palanya nih ya. Misalnya kita gambar dulu palanya. Dia palanya gini botak. Saya tambah realistis nih. Saya tambah versi realistis. Hup, ini lehernya gitu kan. Rejakunnya mungkin. Gitu kan. Nah, ingat bahwa bagian kepala di sini teman-teman, ini ada bagian kayak bundar gini di atas kuping. Ini adalah bagian kepala di mana kalau dilihat dari depan itu rata sebenarnya. Tuh, ya. Nggak bulat tapi rata gitu loh. Bagian sini nih. Nah, ini bagian rata. Ini sekedar pengetahuan buat teman-teman aja dulu nih. Rata. Totally. Nggak, itu ya judul kartun Disney. Rata ya. Oke, jadi bagian situnya rata ya teman, ingat-ingat. Nah, sekarang kalau teman-teman udah tahu bagian rata, kita harus tahu juga teman-teman bagian tumbuh rambut ya. Orang itu tumbuh rambutnya gini, terus dia kayak bagian yang rata ya tadi, jadi agak melingkar gini, kan rata tadi gini ya bulat ya. Terus iya bagian jambang ibaratnya lah. Terus kalau belakangnya gini, terus gini. Fungsinya apa kok kita harus tahu bang tempat tumbuhnya rambut? Ya nggak mungkin dong tumbuh rambut di leher sini misalnya, atau di jidat, atau di pipi ya. Kecuali dia ada turunan genderuwo gitu kan, baru nggak bisa ini gua. Ya, tapi eh pada dasarnya tumbuh-tumbuh di situ ya. Tumbuh rambut hanya sekitar sini. Ingat, ingat, ingat pesan kakak. Oke, itu adalah tumbuh rambut. Oke. Nah, sekarang katakanlah mau dikasih rambut. Apa ya? Belah pinggir misalnya. Oke, kita buat layar baru. Ya udah. Ini dari sini kan belah pinggir. Set. Terus ingat namanya rambut, kecuali rambutnya dalam keadaan basah ya. Namanya rambut pasti bervolume, ya kan? Berarti artinya dia kayak yang part kemarin ya, lebih tebal daripada kepalanya. Terus kita bayangin misalnya belah pinggir ya, tuh garis sini kan. Belah pinggir, tuh lebih tebal daripada kepalanya. Yang bagian sini juga mungkin gini, gitu ya. Nah, terus kita gambar. Nah, terus pas nyampe depan, mungkin begini. Yang bagian sininya set. Gini. Ciela, ya kan? Kayak ini. Nah, teman-teman bayanginnya kalau rambut itu sebenarnya gampang ya. Atau nggak kayak apa bayanginnya? Bayangin dia kayak eh ini misalnya diwarnain hitam. Tuh, jadi rambut. Bayanginnya kayak kain, teman-teman. Ya. Teman-teman lihat yang bagian depan ini. Tuh, dia kan saya bikin kayak gini. Set, kayak kain. Jadi teman-teman bayangin ada tabung. Ya. Pokoknya teman-teman selalu bayangin semua tuh jadi bentuk yang lebih mudah. Kepala jangan bayanginnya kepala. Kepala tuh bayangin suatu hal yang bulat, terus misalnya mau taruh kain tuh gimana? Ini ada tabung nih, ya kan? Tabung. Aduh, taruh jangan tabungan. Itu bersoalnya penghasilannya lagi ya. Nah, terus katakanlah kita mau ini ada kain nih. Ini kain ya ceritanya ya. Bentuknya gini. Kain nih. Ya kan? Itu kain. Tapi kain itu sekarang kita taruh di belakang tabungnya. Di belakang sebuah tabung kita taruh kain, terus kita pengen selimutin gitu kan. Kira-kira jadi gimana? Ya kan? Nah, jadinya ya kira-kira kalau ini kain, hup, gitu kan. Hup, 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 hup. Yang teman-teman perhatiin bagian sini nih. Ya, bagian sininya perhatiin. Jadi dia ini hapus dulu. Ibaratnya kayak gini. Hup. Nah, ini tabungnya. Tuh. Gitu ya. Terus gitu. Bang, saya nggak ada bayangan malah bang, gitu kan? Nah, ambil beneran ya, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Ambil sarung kayak apa kayak, lu taruh di atas apa kayak tangan lu gitu kan, lu seginiin sarung, peluk,
Oh gitu. Bayangin rambut gini. Ya, namanya belajar tuh santai aja ya. Jangan mau misalnya ditanya, "Tong, lu ngapain ambil sarung Bapak?" gitu kan. "Ya, Pak, saya mau belajar gambar." "Bukan masalah itunya, lu lihat nih Bapak cuma pakai kolor." Gitu. Jangan juga ambil sarung yang lain gitu kan. Pakai baju kayak apa. Jangan sarung Bapak, lu ntar Bapak lu pakai kolor doang lagi. Oke. Dan itulah dia teman-teman intinya eh menggambar dari samping ya. Tuh. Yang penting teman-teman udah tahu ya. Untuk ngebuat sketsanya ya, tadi dihafal aja ya. Dan itu hanya konsep awal ya, maksudnya untuk mengerti bagaimana gitu. Pada dasarnya nantinya yang namanya kartun itu mau lo kotak kayak profesor itu gimana sih? Profesor ya kan profesor siapa tuh? Powerpuff Girl kan. Ingat gak tentang Powerpuff Girl dulu? Gimana sih? Gimana gini ya mukanya ya, kotak gitu. Ya udah gitu. Suka-suka yang gambar atau Shinchan misalnya nggak pakai hidung. Ya udah gitu kan suka aku kita yang gambar. Gitu. Jadi, nah ini yang versi realistisnya misalnya gitu kan. Nah, katakanlah nih ya, katakanlah mau versi manga, Bang. Oke, manga dengan ini yang tadi deh, tapi kalau manga biasanya nggak se ini sih, nggak setebel ini lehernya misalnya coba kita betulin ya. Misalnya ini manga nih mau jadinya. Mungkin lehernya cuma segini kalau manga. Terus palanya beneran tadi kecil gitu ya. Palanya beneran tadi kecil. Katakanlah jadi manga nih teman-teman. Terus ini jadi kegedean ya. Tadi kan realistis punya teman-teman ya. Sekarang kita coba manga katanya. Oke, manga. Manga mungkin paling segini. Ininya agak turun dikit gini. Gini. Oke, sekarang ini versi gampang nih teman-teman ya. Kalau manga paling salah. Kita buat layer baru dulu. Oke. Manga paling gini ya kan. Terus gini, langsung aja dia. Terus gini. Terus mungkin gini dikit, terus gini. Hajar ke samping. Ya kan? Teman-teman gampang banget nih kalau mau nyontoin ya. Gitu. Hup, 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 hup. Mulut dari samping kan. "Oi, bro. Gimana kabar? Sehat?" Gitu kan. Mulut dari samping gini kayak 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 segitiga tapi agak bengkok gitu. Terus kasih gigi, kasih lidah garis gitu kan. Kasih gini boleh, kalau nggak mau nggak usah ya udah. Terus matanya gini. Lebih gede aja kayak dari yang tadi tapi gede. Up. Mungkin kalau manga malah lurus ya. Dia nggak pedulin realistis, pokoknya ya udah kelihatan bagus aja lah gitu kan. "Bro, gimana kabar, Bro?" gitu kan. Hup, alis. Hup, 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 hup. Apa? Mau belah pinggir? Iya. Iya, iya, iya. Gimana? Set kayak kain, ingat kayak kain? Cie, kayak kain kan? Haha. Gitu kan. Atau manga biasa gini ya, rambutnya ya. Nih gue nggak rapi banget sih sumpah. Guru asli gitu teman ini udah 2015 terakhir gue megang Wacom ya. Licin gitu rasanya. Gitu misalnya. Manga kan biasanya nggak terlalu ini banget. Tuh, gitu kan. Terlalu tebal. Di sini mungkin. Oke. Hup 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 hup. Manga deh. Oke, warnain rambutnya misalnya. Coba dulu teman-teman, ini versi gampangnya ya. Coba dulu. Coba gambar dari samping. Selesai ya kan? Kasih arsiran dikit biar kayak gelap kan dalam mulut. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dari samping. Atau misalnya kalau mau bagian mulutnya ini nggak mau kayak dari samping gini gitu. Ya udah teman-teman bisa belajar begini kan. Set. Terus gini. Eh. Giginya, lidahnya. Gitu ya. Ya udah, temuin style teman-teman sendiri ya. "Bang, boleh nggak sih Bang saya niru gitu ya, buka komik niru." Ya, siapa yang larang ya kan? Yang nggak boleh itu lu niru ya kan, udah gitu ceritanya lu tiru juga itu namanya plagiat. Terus diuangkan, niru ceritanya juga nggak apa-apa asal nggak diuangkan nggak masalah. Buat kayak doujinshi aja, ibarat doujinshi itu apa ya, dulu kayaknya doujinshi itu, eee, teman gue pernah ngastain SMP tuh ya, namanya ada Mega Astari ya, Mega kalau lu nonton mungkin ya. Jadi kayak fan fan creation gitu kali ya, apa gimana sih? Jadi lu kayak buat, eee, komik tapi nggak diuangkan, asal jangan diuangkan ya. Jadi jatuhnya kayak fan
fan creation lah, karya buatan fans gitu ya. Yo wes, tapi kalau udah dibiwangkan plagiat namanya. Lu kayak Madarame lo yang kayak di Persona 4 ya. Nonton waktunya di Tarnas Game Indonesia. Oke, jadi Persona 5 maksudnya bukan Persona 4. Nah, eh terus tadi ngomongin apa? Oh ya, kalau niru ya nggak apa-apa. Gue juga dulu gitu. Conan ya kan, gue komik Conan gue tiru. Oh gitu garisnya. Oh, gambar kuping pertama kali gue Conan gue nirunya. Jadi kuping gini bulat. Conan kan ini kan, kalau nggak salah gitu. Terus dia satu doang gini, pluk gitu doang. Udah, gue niru Conan dulu, kuping paling gampang. Ya, jadi kuping kan, bagian dalamnya cuma tinggal kasih gaya garis lagi double, terus pluk garis gitu Conan. Niruin aja ya kan, nggak ada salahnya. Terus dulu gue juga niru Conan ininya apa matanya, mata Conan tuh dulu kalau nggak salah dia gini, gini, gue sampai hafal tuh, bulatan matanya, terus gini, ya, tuh mata, hafal. Oke, dah, ini bagian dari something. Sekarang kita bikin kanvas baru, sekarang dari tampak 3/4. Oke. 3/4 teman-teman adalah posisi di mana paling sering dipakai mungkin di komik. Karena paling paling apa ya ibaratnya? Paling enak dilihat gitu loh. Karena nggak dari depan, nggak yang terlalu boring banget dari depan, nggak terlalu boring juga dari samping, tapi 3/4 nyerong. Nah, itu enak dilihat aja gitu loh, entah kenapa. Nah, lagi-lagi sketsanya masih teman-teman ya. Bulat, 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 bulat. Habis itu nah ini. Set. Ya. Kenapa tuh Bang kok begitu? Jadi kan biasanya bulat kita lurus, ya kan? Terus tambah gitu kan. Kalau anggap aja itu bola, terus bolanya diputer dengan ada tanda tambahnya ya, diputer, ya pastinya jadinya yang tanda vertikal itu jadi begini, yang tanda horizontal kalau misalnya diputernya cuman ke kanan doang ya tetap lurus, tetap lurus. Tapi kalau misalnya diputer agak ke bawah ya jadi begini, kalau diputernya agak ke atas ya jadi begini, gitu ya. Dibayangin aja gitu. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Ya, teman-teman ya, sketsa 3/4. Katakanlah tetap mau lurus kali ya. Atau gimana? Agak agak gini deh. Asik. Jadi loh. Jadi bolanya tuh ibaratnya miringnya tuh dongaknya ke kanan atas dongaknya. Ya kan? Gini kan? Nah, kalau gitu gimana Bang nanti buat bagian bawahnya? Oke, bagian bawahnya ya kita ambil lagi dari sini ya. Nah, cuman karena kita dari 3/4 dari samping, berarti dia menunjukkan pipi ya, mulai ke pipi-pipian dia. Dia menunjukkan pipinya dia, si karakter. Karena dari 3/4 kan. Jadi kita gambar pipi-pipian. Pipi visible ya. Pipi kelihatan karena dia sudah mulai dari 3/4 samping. Tarik sini, di sini ingat ada ruang yang tadi ruang gepeng orang ya. Lalu disitulah kita taruh kuping. Ribet bener tuh kuping. Terus ini bisa kita taruh hidung. Terus mulut di sini. Ini ada ruang dagu ya, ingat ruang dagu. Ini hidungnya terlalu ke atas kali ya. Coba kita bayangin gini deh. Itu ya hidungnya. Terus ini kita gambar matanya misalnya. Nah ingat teman-teman, mata yang sebelah sini pastinya akan lebih gini kan, misalnya nih bolpen nih. Ini dilihat dari depan. Dari kalau misalnya agak nyerong, iya, lebih pendek dong kelihatannya. Itu pun yang terjadi. Mata yang sebelah sininya sih normal, ya kan? Mata yang sebelah sini normal. Misalnya gitu. Sorry. Mata sebelah sini normal. Ya. Oke.
kayak gitu. Mata yang sini ya agak pipih ya. Tuh. Jangan sama. Tuh agak pipih ya gitu. Terus alisnya gini biasa. Alisnya gitu. Banyak-banyakin latihan aja teman-teman pokoknya. Oh bang saya kok masih nggak bisa ya. Latihan terus ya kan. Santai aja ulang-ulang. Tuh. Gitu kan. Terus udah. Kasih jidatnya seperti biasa kayak tadi. Saitama dulu kita bikin botak. Saitama. Lalu dia sampai belakang kuping lah ya. Tengkorak orang tuh kan sampai sini doang sebenarnya, nggak sampai bawah. Jadi jangan teman-teman buat kepala tuh sampai bawah sini. Oh salah. Tengkorak tuh jangan sampai sini. Leher. Hup. Lehernya ketebelan kayaknya. Jadi kayak udah berotot banget kayaknya. Sini lah. Ya kan? Ini juga. Sini lah. Hup. Gitu ya. Nah, ini teman-teman. Kasih dong. Ini bagian otaknya, terus bagian rambut juga misalnya teman-teman mau sekalian. Itu ya. Saitama. Ya. Nah, ini masih pakai pensil HB. Ingat tadi. Sekarang kita langsung ke penebalan. Coba. Oh, udah deh. Kita set ya. Kalau dari atas bisa kita ingat ya. Ini mata tuh selalu teman-teman ingat daerah cekung. Ya. Dari jidat cembung, daerah mata cekung lagi, pipi. Tuh. Kan? Dagu aneh. Dagu gitu. Ya. Ini kayak karakter dulu komik apa ya? Gue lupa komiknya deh. Yang dia digundulin tuh Shaolin apa? Bibirnya gini kan mungkin. Tuh. Hup. Ya. Ini lebih pipih teman-teman. Jadi mata yang sebelah sini lihat tuh. Lebih lonjong kan daripada mata yang aslinya. Ini kasih warna hitam. Ini kasih warna hitam. Gitu. Kasih kelopak mata dikit. Kasih alis. Wah. Terus kuping ingat sejajarnya sama mana? Mata atas, bawahnya sejajar sama hidung. It's nothing at all, tung ting ting ting. It's nothing at all, tung ting ting ting. Dan kok matanya kayak beda ya kiri kanan nih. Gue juga ngantuk nih gambar soalnya. Oke. Gitu kan. Kalau sudah anak-anak. Sekarang kita misalnya mau gambar apa ya? Rambutnya gimana? Kalau mau belah pinggir misalnya. Belah pinggir tapi agak sosok anak-anak zaman sekarang ya kan. Belah pinggir yang rambut-rambut cepak ngehe gitu. Yang gimana sih? Yang sok-sok botak dikit gitu kan. Asik. Ya kan? Aku edgy. Yang edgy gitu kan. Apa coba edgy? Sah. Sini botak. Kalau botak berarti kita arsir gini kan ceritanya. Sah. Aku botak separoh, Bo. Gitu kan. Tapi ini dia nggak botak kan. Set. Kayak bayangin kayak rumput teman-teman. Kalau rambut yang model kayak gini ya. Kayak teman-teman lagi gambar rumput gitu. Asik. Anak band yo. Gitu kan. Yo. Oke, ini kayak arsir lebay deh, arsir lehernya deh.
Ingat teman-teman kalau mau ngarsir tuh nggak boleh tebel ya. Maksudnya misalnya teman-teman udah mau memutuskan pakai tinta ya, misalnya habis pensil terus mau pakai tinta. Pakai yang misalnya drawing pen, teman-teman dulu gue pakai drawing pen gambarnya. Itu kan ada 0,1, 0,2, 0,5. 0,2 tuh biasanya kalau gue buat garis biasa, 0,1 sih garis biasa ya. 0,2 habis itu penebalan yang pinggir-pinggirnya nih, pinggir-pinggir tuh biasanya yang tebelin ya. Nih pinggir tuh ditebelin, la 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 gitu kan. Nah, terus buat arsir lagi-lagi 0,1. Arsir-arsir yang di sini nih, leher gitu kan. Terus jangan ditekan gitu. Jadi tipis gitu buat arsir. Gitu kan. Atau misalnya buat apa? Buat penebalan juga 0,5 sih dipakai gitu kan. Gitu teman-teman. Itu adalah 3/4 ya. Lebih susah memang kalau mau jujur, tapi nggak apa-apa. Latihan terus teman-teman. Bang, ada nggak cara gampangnya? Oke, sekarang kita lebih contoh mungkin yang lebih gampang. Gampang. Gini kan. Sederhana nih. Tanpa sketsa nih tuh. Kungginggang, ganggang, gingging. Kungginggang, ganggang, ganggang, gigi. La 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 la. Lili. La la la. La 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 la. Lili. La la la. Ya sini lebih pipih ingat. Pokoknya mata yang sebelah jauhnya tuh lebih pipih. Ingetin aja. La 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 la. La 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 la. Kita kasih warna hitam di sini. La 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 la. Rambut sederhana. Lalu begini, begitu. La 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 la. Jadi, jangan lupa alisnya. Gitu teman-teman. Ya kan? Kalau mau versi sederhana ya kayak gitu. Ya kan? Sketsanya sama kayak tadi. Gitu. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit tips dari saya. Cara untuk menggambar dari samping, cara untuk menggambar dari 3/4. Ya. Ingat-ingat tapi poin-poinnya aja diingat-ingat. Yang penting di sketsanya terutama ya. Kalau sketsanya udah bisa, insya Allah teman-teman bisa lah dari ininya ya. Dari apa ibaratnya. Tapi yang penting sketsanya gitu loh. Sketsanya tuh teman-teman ngerti. Bulat. Aduh sorry. Apa nih? 3/4 kan? Bulat. Pasti yang gitu ya. Oh, udah. Kalau mau gampangnya ya nggak usah pipi misal bang pipisnya nggak bisa bayangin. Ya udah kasih aja lurus, hajar lurus, gini, gini, gitu. Kuping, ya kan? Kasih mata, hidung, mulut, ya kan? Ingat di sini tempat rata yang apa kepala, jadi gini. Kasih rambut. La 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 la. Eh, gitu kan leher mungkin kalau dari 3/4 tuh bisa dari sini ya antara ini kan rahang pertemuan ke kuping sini bawah tarik set gitu oke gitu ya itu 3/4 ya kalau dari samping gampang bulat tambah tarik set gini set 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 ya kan kasih begini gitu ya mata sini up 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 rambutnya kan gitu misalnya dari samping ya ya ingat ya teman-teman gampang kan sketsanya gampang misalnya mau bang versi anime lebih gampang lagi jidat set 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 sorry ini kayak gini deh dari hidung sorry sekali lagi hidung biasa kan rata gitu aja anime oh udah oi kabar bro sehat bro gitu kan bla 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 pinggir bro rambut gua bro gitu kan gimana bro
Sehat. Udah. Gitu saja. Ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi itulah dia dari samping dan dari penampakan samping dan 3/4. Di part berikutnya kita akan ajarkan khusus cara gambar mata ya. Mata itu ada macam-macam ya. Dari mulai gambar mata yang serius sampai semi serius kayak gini, ini kan semi serius sebenarnya. Sampai yang kartun banget yang cuman cuman terus gitu, terus gitu, terus gitu kan. Ini juga mata atau malah lebih parah lagi ada yang cuman begini doang. Bulutan gini, ada yang cuman bener-bener hitam gitu kan mata. Ya, entar kita pelajarin di part yang berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton, like, share, subscribe seperti biasa. Sampai jumpa di video-video Taras Network yang berikutnya.